Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga loncengnya, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Ada satu pertanyaan dari jamaah ketika saya berangkat umroh itu mengenai penglihatan. Ya. Jadi kemudian ini juga berbaliknya ke keluarga. Ada beberapa keluarga dari istri dan dari saya juga kasusnya sama. Jadi tidak bisa melihat, awalnya remang-remang terus hilang-hilang, kayaknya gelap sama sekali. Nah itu penyebabnya apa kira-kira? Apakah karena faktor genetik atau juga ada faktor lain? Kalau menurut dokter apa itu, Ustaz? Kalau menurut dokter katanya glaukoma. Oh, kalau saya sih analisa secara dokter. Kalau saya ya, Analisa saya. ya dia ada dokter apa analisanya, sehingga nanti kita bisa mencoba mencari solusinya. Kalau glaukoma kata dokter, itu glaukoma itu kan tekanan bola mata meningkat ya istilahnya, bisa sampai di atas 12, 14, 40, bahkan sampai nggak terukur istilahnya, kan ada ukuran itu. Jadi glaukoma itu biasanya kalau itu hubungannya dengan mata, insya Allah berhubungan dengan cara melihat seseorang. Cara melihat seseorang yang digabung dengan marah, Temperamen. memang. Jadi orang glaukoma itu sebenarnya temperamennya cukup tinggi juga, melihat sesuatu nggak cocok tuh dia langsung muncul ya emosinya, walaupun nggak harus dikeluarkan. Dan orang glaukoma itu dikeluarkan nggak dikeluarkan, selama emosinya itu melihat saya nggak cocok sama Ustadz, diem, otak saya itu panas, melihat apa yang dikerjakan Ustadz tuh panas, maunya marah walaupun saya nggak keluar nih. Nah itu kalau dikerjakan terus-menerus, insya Allah lama-kelamaan itu akan menjadi glaukoma insya Allah. Dan glaukoma itu nggak bisa disembuhin. Nggak bisa sembuhin? Nggak bisa. Tapi insya Allah itu bisa dicarikan solusinya. Kalau di kita ya, kita sebagai seorang muslim, kita kembalikan aja pada Allah Ta'ala sifat-sifat apa yang orang tersebut salah di hadapan Allah Ta'ala, ya diperbaiki. Allah menyuruh tobat, berarti Allah itu menyediakan obat-obatnya. Kalau memang kesalahannya itu betul dari sisi melihat, kemudian nggak cocok, emosi itu masih diem di sini, simpan atau di otak, terus menerus, entah itu sama istri, entah itu sama orang tua, entah itu sama mertua, terus menerus, ya dia akan glaukoma. Tinggal umurnya nanti. Kalau dia umurnya itu di bawah 45, dia berarti glaukomanya dia marahnya sama orang tua. Jadi apa yang dikerjakan orang tua yang dia lihat dia nggak cocok, Ustaz. Nah, dengan nggak cocok itu tersebut sehingga menjadikan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah, dosa itu tercatat oleh Allah pasti. Apa gunanya malaikat atid yang mencatat dosa? Dan nggak bisa untuk main-main. Nah, bagaimana dosa itu bisa hilang? Ya tobat. Tobat, setiap kali tobat bisa nggak diampuni? Ya tergantung iman sama amal solehnya. Nah, itulah yang harus kita ketahui, kita sadari, sehingga apakah kita termasuk orang-orang yang nanti bertobat diampuni oleh Allah Ta'ala, kita kan tidak tahu. Nah, tetap kita harus luruskan akidah kita, luruskan iman kita, tauhid kita, untuk menyongsong kalaupun kita ada kekurangan, kesalahan atau bahkan dosa yang kita tidak sadari, itu iman kita itu mudah-mudahan cukup untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Cuma repotnya kalau memang itu di umur sebelum 45 itu terkena glaukoma, nah itu berarti kan persoalannya dengan orang tua. Nah, biasanya kalau dengan orang tua relatif sulit untuk sembuh ya, sulit. Jadi harus benar-benar berjuang ceritanya, karena grade-nya itu lebih tinggi dari sisi nasabnya itu lebih tinggi. Jadi kalau di atas 45 berarti sama pasangan ya? Ya biasanya sama pasangan. Jadi glaukoma dia mulai kena di umur 46, 48, itu relatif dengan pasangan. Dan dengan orang tua ada, tapi
nggak selalu nggak terlalu besar. Tetap ada persentase, tetap ada. Kalau karena dia misalnya gini Ustaz, dia itu kan sebetulnya misalnya ahli ngaji gitu kan, katakanlah orang berilmu ya, tapi yang setiap harinya baca Al-Quran, tapi kok kena juga itu, kenapa tuh Ustaz? Apakah karena ada amalan atau karena apa? Mungkin juga Selama saya mengamati hampir semua penyakit sejak dulu itu, kalau amalan langsung menjadikan glukoma jarang ya. jarang ya. Kecuali dia punya amalan atau punya ilmu diserang sihir yang sihirnya itu kena mata, itu beda. Tapi jarang sihir kena mata, itu jarang lah istilahnya. Walaupun ada tapi jarang. Tapi intinya adalah walaupun seseorang itu ahli ngaji, tapi apakah dia itu betul bisa tidak emosional? Itu soalnya. Itu yang beratnya. Ya kan harus, yang kalau kita belajar ngaji itu sebenarnya harus belajar bahwa yang kita kaji itu kita amalkan, kan itu harusnya. Saya tidak menyibir atau tidak merendahkan beliau yang memang ahli, enggak dalam ngaji, enggak. Kita kan semua saling mengingatkan saja. Bukan berarti saya sendiri yang benar, enggak juga. Karena kali ilmunya begini, ada seorang yang ahli matematika, belum tentu dia ahli fisika, kan gitu. Kalau dia ahli matematika, dia ditanya tentang fisika kan harus ke ahli fisikanya, seperti itulah istilahnya. Jadi sama seperti kita belajar agama itu seperti itu. Jadi kalau memang seorang baru, mohon maaf nih, jadi dia ngerti ilmunya, ngerti, tapi apakah itu dipraktekin? Nah, kan nggak tahu. Kan gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya. Kita nggak tahu. Yang tahu adalah Allah dengan malaikat raqib atau atid. Yang kita bahas biasanya kalau masalah amal soleh itu nggak perlu kita bahas, malah bisa jadi kita itu sombong nantinya. Nah, kekurangan inilah yang bisa kita itu lebih dekat pada Allah Ta'ala dengan sering bertobat. Seseorang yang dia memang ahli di dalam ngaji ya, kalau masih kena seperti itu ya monggo aja. Atau kalau mamanya beliau tanya kemudian dinasihatin diem, nah berarti beliau ada kesombongan. Nah, apakah sombong itu sendiri beliau juga sadar bahwa sombong itu juga tidak boleh, bahwasanya kalau beliau itu nanti ahli dalam ilmu seperti itu, kalau memang sadar kan mamanya sombong tidak boleh. Nah, manusia itu pasti tempatnya salah. Nah, kalau beliau hanya diem, nggak merespon, nggak ini, nah ini kan berarti kita tidak tahu dalam hatinya Seperti apa ya? nggak ngerti. Nah, disitulah sebenarnya yang paling tahu adalah malaikat raqib sama hati. Kalau memang beliau itu bertanya serius, beliau pasti langsung, ya memang saya, dengan istri saya sering seperti itu. Jadi kalau diberi masukan jengkel karena tahu istrinya dengan beliau itu agamanya menurut beliau lebih tinggi beliau. Kasih Mas. Ya. Kasih ya. Kasih saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Jadi seperti itu, kita nggak tahu. Jadi ya itulah kenapa itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala ya, karena yang bab itu beliau belum paham. Sehingga kalaupun ada kesalahan dan dosa, pasti Allah memunculkan agar seseorang itu paham, oh ini toh kesalahanku di hadapan Allah Ta'ala. Sebenarnya itu. Jadi ya kalau memang itu dianggap menghilangkan dosa, ya nggak usah berobat. Kalau saya gitu, nggak usah Nikmati aja berarti. menggugurkan dosa, ya nggak usah berobat. Tapi pada ini jadi dosa juga kalau dia tidak sadar ya. Nah, karena memang semua kan ujian, Ustaz. Semua ini ujian. Jadi kalau kita itu menganggap itu seperti itu, menggugurkan dosa kemudian berobat, itu di hadapan Allah Ta'ala bisa dikatakan munafik. Kamu munafik. Kamu bilang itu menggugurkan dosa, tapi kamu berobat. Itu di hadapan Allah Ta'ala loh itu. Sama seperti kita itu kehujanan, kemudian apa namanya, kita pilek ya, itu kan nyalain hujannya. Sama seperti itu kelihatannya ringan. Saya ini pilek seminggu ini gara-gara kehujanan, nah itu kan nyalain Allah. Walaupun itu tidak sadar ya, tapi tetap nyalain Allah. Ate tetap menulis, kamu ini orang tidak pernah bersyukur. Gitu. Jadi tidak boleh kita seperti itu. Rumah kebanjiran itu bukan karena gara-gara
hujannya gede ya. Mau tinggal tempat banyak. Ya itu haknya Allah aja. Iya. Jadi yang berkah itu yang pasan aja. Kalau yang gede yang musibah beneran. Tapi memang kita harus mengakui tidak apa-apa sebenarnya, semuanya harus dilalui dengan sabar. Kali Allah memang harus mendinginkan orang yang biasanya panas seperti itu. Ya kalau menurut saya normal-normal aja. Karena umpamanya ada orang yang panas tapi dia tidak ingin kebanjiran, dia cari tanah di tempat tinggi. Oh, itu tidak menutup kemungkinan dia akan terhindar dari musibah. Enggak, pasti ada. Allah itu sudah menyiapkan kok. Jadi hal-hal tersebut itu harus kita ketahui. Kenapa? Allah sudah menulis wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tangan sendiri. Jadi kita harus meyakini, itu kan Quran. Harus meyakini, jangan ditolak. Kalau itu ditolak, loh kita itu bisa dianggap kafir sama Allah tentang ayat itu. Satu ayat kafir. Walaupun ayat sholat kita enggak, tapi ayat itu bisa dianggap kafir. Nggak usah, diterima aja. Allah itu sebenarnya banyak kok yang mau disampaikan kepada kita. Kita aja yang banyak menolak. Ya, banyak menolak. Ayat-ayat yang banyak ditolak oleh para ibu-ibu. Enggak. Apa itu? Biasa itu apa? Bisa. Saya sendiri merasa kalau banjir itu ya meruntuhkan berhala-berhala itu. Iya. Buku-buku dipajang, ini loh buku banyak ini. Baju-baju, tiba-tiba lemari ambruk, Hilang. terus yang satu bro, buku-buku kerawat semuanya. Nah, udah, jadi yang ada di sini selama ini dah. Mobil bebek aman. Bisa beliau selama ini yang merasa menjadi pintar, iya. Betul, itu betul. Ini yang setuju. Karena kebanyakan orang itu meyakini kepandaiannya dia dari buku. Jadi nggak perlu, kalau saya ya memang kita harus belajar, harus wajib ya. Mau belajar agama boleh, mau belajar umum boleh. Tapi mana yang memang belajar kita itu karena Allah, itu harus kita perbaiki sejak awal. Belajar ilmu pendidikan formal bisa itu karena Allah bisa, tetapi nanti yang berhubungan betul-betul dengan ibadah-ibadah kita. Kalau hanya berhubungan dengan hitung-hitungan biasa, itu biasa, orang-orang sono, orang-orang bule, semuanya begitu. Tapi mana yang itu bisa menjadi landasan karena Allah? Pada waktu dia mau mengajar, dia basmalah, nah paling tidak itu. Kalau ilmunya nggak diperhitungkan, nggak akan ditanyain, terus kamu ahli matematika apa? Nggak diperhitungkan. Kamu ahli fisika, nggak diperhitungkan. Tapi pada waktu dia melakukan pekerjaan itu dengan basmalah, baru itu diperhitungkan. Selesai dia mengajarkan kepada siswa-siswanya, dia alhamdulillah, itu yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala, bukan jenis ilmunya. Enggak. Dia memang ahli di dalam agama, tapi dia pada waktu dia mengajarkan nggak basmalah. Banyak itu, banyak. Nah, itu nggak akan sampai pada Allah Ta'ala. Sulit nih. Nah, itu yang benar. Makanya nggak bisa, karena Allah kan kita sudah dijelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Semuanya itu harus lillahi ta'ala. Jadi semuanya harus berhubungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimanapun juga, walaupun dia belajar ilmu agama, kalau dia hanya untuk sombong, selesai kamu nanti. Bukan menjadi ahli surga, benar. Iya. Oke Ustaz, tadi kan kita berbicara tentang glaukoma yang memang sudah udah kelihatan tuh permulaannya atau penyebab-penyebabnya. Sekarang selain glaukoma yang menyebabkan mata itu buta, itu kira-kira pengalaman ini selama ini ada nggak Ustaz? Banyak. Karena apa gitu? Kalau mata buta itu biasanya mata itu melihat hampir sama seperti glaukoma. Kalau glaukoma tadi melihat sesuatu nggak cocok, emosi walaupun disimpan nih. Kalau buta yang lain beda, namanya saraf-saraf matanya itu tidak berfungsi dengan baik. Dokter itu kan alatnya canggih-canggih nih. Saya malah lebih percaya ke arah dokter daripada orang pintar. Kata beliau apa? Karena saya memang nggak ada bentrok dengan dokter, nggak bentrok. Matching aja ya? Matching, saya hanya memberikan solusi aja. Sarafnya mati, oh ya. Berarti kalau saraf mati ini sebenarnya saraf ini kan salah satunya pengendali mata. Jadi mata itu difungsikan untuk melihat
pandangan itu dengan baik. Nah, biasanya kalau dia buta tanpa bisa ini, tanpa ada kasus, hanya sarafnya mati, berarti dia tidak menggunakan matanya dengan baik. Jadi salah satunya adalah kalau dia diberi pandangan oleh orang lain, dia bisa aja menolak walaupun diam. Menolak. Tapi dia. Nah, ini orang-orang yang sombong, dia merasa ilmunya lebih tinggi. Apa aja? Diberikan pandangan. Dia mau sekolah formal S1, S2, S3, doktor S3 ya, profesor. Kalau dia merendahkan, ya nanti dia akan mendapatkan tidak ke arah butanya, paling tidak ya ke arah yang nggak bisa melihatnya dengan jelas seperti itu. Dilihat ini katarak bukan, apa ya? Tapi kok sarafnya lemah, udah salamnya lemah, selesai sudah, nggak bisa diobati. Tapi kalau yang lima itu ternyata anak-anak itu gimana? Orang tuanya berarti, orang tuanya dia punya merasa ilmunya lebih daripada orang tuanya. Jadi si orang tua anak itu merasa lebih daripada orang tuanya. Jadi dia meremehkan kalau diberi masukan sama orang tuanya, gak digubris. Dia kan ngeliat anak-anak kecil, kadang-kadang kacamata itu tuh gitu. Kalau kacamata kan bisa minus ya. Kalau itu loh. Kalau nggak bisa melihat itu beda. Jadi kalau ada anak yang buta nggak bisa melihatnya, itu orang tuanya seperti itu. Kalau minus, orang tuanya terlalu serius, dia memikirkan sesuatu. Jadi iya, si anak yang pada waktu di dalam kandungan ini biasanya orang tuanya ada masalah. Masalah itu dia pikirin beneran, tapi belum ketemu solusinya dan dipikirin. Nah itu biasanya anaknya bisa minus. Bisa ayah, bisa ibunya. Bisa ayah, bisa ibu. Kedua-duanya ya. Iya, yang kedua orang tuanya berperan. Ini pada waktu dia mengandung, itu bisa semuanya bisa seperti itu, Ustaz. Makanya kalau kita itu melihat ajaran agama kita itu banyak akhlak yang disuruh kita melakukan perbuatan baik. Banyak. Sholat itu akhlak juga kok. Cuma bentuknya adalah ucapan gerakan. Tapi itu akhlak. Akhlak salah satunya adalah kepatuhan. Puasa itu juga akhlak kepatuhan. Seperti itu. Nah, cuma yang akhlak yang lain, ini orang kita nih, saudara kita, banyak yang nggak mau marah. Mau marah kok nggak boleh, loh kan gitu. Banyak saudara kita itu yang masih hobinya marah. Marah kan kok nggak boleh gitu. Nah, sebenarnya malah itu dilarang. Katanya kan ada sabar, ada batasnya. Makanya marah dia. Kalau ini nggak Stop sabar. Jadi sebenarnya akhlak itu diajarkan, sehingga makanya sunnah-sunnah Rasul yang berhubungan dengan akhlak itu sangat sangat banyak sebenarnya ya. Bagaimana Rasul itu dakwah, ujiannya bagaimana Rasul itu difitnah, bagaimana dilakukan oleh Rasul. Nah, kita harus mencontoh, Harus begitu ya. harus seperti itu, karena itu akan ada di sekitar kita sehari-hari. Dan itu yang kadang-kadang kita nggak mau tahu, dan biasanya jarang diperlihatkan bahwa nggak boleh marah, itu sebenarnya nggak boleh. Allah itu menyuruh malah memaafkan, kok malah marah. Nah, itu kan bertolak belakang dari apa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini jangan terus berbicara bahwa Rasul itu kan marah waktu kapan? Waktu berperang. Kan beda, Rasul berperang kan disuruh, tapi beliau juga nggak marah. Kalau ada waktu musuhnya minta ampun, diampuni sama Rasul. Nggak ada sesuatu yang ini. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa akhlak ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya akhlak ini kalau besok di neraka seseorang itu disiksa, berarti disiksa itu kan tubuh, fisik. Nah, fisik itulah perbuatan dosa yang dia lakukan. Kalau selama ini kita ketahui kaki itu besok di neraka disiksa di kaki, pasti orangnya kamu selalu berjalan ke hal-hal yang maksiat. Nggak harus maksiat kok. Dia tanpa sengaja atau tidak sengaja dia dolim terhadap keluarganya, kakinya nanti masalah, pasti lututnya dia bermasalah, sakit, kemeng dan sebagainya, sama semuanya. Mau di kempol, betis, tumit, semuanya itu ada satu-satu sifat manusia. Kalau ditumit, dia itu dendamnya kuat sekali terhadap seseorang.
kalau di lutut dia dalam mengorganisasi, memanage keluarganya itu dengan kaku, keras dan emosi, itu di lutut. Seperti itu. Kalau di pinggang, di pangkal paha ini ya, di paha itu dia berhubungan dengan tanggung jawabnya dia di dalam keluarga, berhubungan dengan itu. Saya hanya cuma bilang tanggung jawab ya, belum menuju ke arah kekurangan atau kesalahan atau dosa. Semuanya di situ. Dan itu insya Allah saya meneliti. Jadi orang yang sakit di daerah sini aja, dia merasa dia yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Pasti benar guys. Dah, hilangkan sifat itu biasanya hilang insya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau hilang, nah berarti besok di daerah sini ini dia tidak dijadikan alat siksa besok di neraka. Tapi tidak harus, maksud saya tidak juga bahwa di titik itu dia langsung hilang dosanya. Enggak, dia harus mohon ampun terus. Iya, iya. Karena pada waktu sakit itu muncul kan dosa itu sudah penuh ceritanya. Betul ya. Sudah full, nah, tinggal kalau dia nggak sakit berarti harus dikurangi terus. Nah, jangan kalau nggak sakit terus diem. Oh enggak, kita masih banyak salah dan dosa. Seperti itu. Jangan nunggu sakit berarti. Saya suka sakit ini Ustaz nih. Jangan nunggu sakit ya. Berarti saya agak kaku saya. Bisa. Kalau kaku itu kan macam-macam ya, bisa kaku dan keluarga. Jadi begini. Jadi yang kita itu kadang-kadang lupa itu begini Ustaz. Kita itu dengan istri atau dengan anak atau dengan, kalau Ustaz kan berhubungan dengan orang tua di luar orang tua, Iya. membawa Jamaah. ke tanah suci ini pamannya, itu kan kadang membawa orang tua di luar orang tua. Nah kadang hal-hal tersebut tuh Ustadz harus ini, merasanya Ustadz saya harus tegas, saya harus ini, kadang ya, kadang juga dengan istri sama, kadang istri lagi bandel lah ini, lupa ini emosi juga gitu. Jadi itu yang akan menjadikan kesalahan di daerah lutut. Iya. Saya kiri biasa nih, kadang-kadang tapi nggak selalu. Ya, kalau tipikal Ustadz bisa kadang-kadang, karena Ustadz memang bukan tipikal orang yang temperamen. Tetapi Ustadz bisa marah. Bisa marah. Nah, Kadang-kadang ini, juga sakitnya berarti kalau nah, sakit. ya, nah, sakitnya munculnya kadang-kadang. Kecuali nanti di umur di atas 45. Nah, itu baru mulai agak kelihatan. Iya. Kalau Mas Bobi gimana sih? Apa? Saya mah ini itu pernah sini, tapi di sini ya, yang nyuruh Posa pernah kasih tahu waktu saya dulu sakit di sini tuh berarti kayak pegel gitu kan. Ini berhubungan sama menyuruh dalam keluarga. Ya gitu. Ya alhamdulillah, maksudnya pelan-pelan kan ya. Saya tuh udah di sini tuh pertama ini apa? Oh, iya. Alhamdulillah berbarengan dengan siraman kolbu hari. 1 bulan 2 bulan saya siraman kolbu, saya ngobrol sama Ustaz, saya jalanin apa yang beliau sampaikan. Dulu kenapa? Masih kenapa coba? Masih Kalau Mela, ya. ini saya terlalu sering mikirin yang nggak penting. Gue ada masalah gini aja nih. Hari ini mau makan apa? Bingung tuh Pak. Pikirin. Itu sampai sore saya nggak makan. Itu saya. Nah kesini udah 1 bulan habis ya, 2 bulan lah kalau nggak salah. Alhamdulillah. Dulu tuh bangun tidur pasti tuh bosan. Wah. Apalagi kalau pas lagi jalan sinetron tuh. Pikirin nih gimana nih naskah supaya bagus ini. Wah, Hasilnya. iya sih kita kerja alhamdulillah rezeki, tapi ini juga lumayan. Dan bener setelah kita jalanin, masya Allah bener. Emang berhubungan, jadi tubuh kita ini apa ya, seperti Al-Quran itu maksud ya? Iya, seperti Al-Quran sebenarnya. Masya Allah deh. Itulah ciptaan Allah itu seperti itu. Iya. Jadi akhlak itu yang ada dalam Quran itu ada dalam tubuh kita. Nah, kita itu ada batasan. Kalau batasan sakit sudah mulai muncul, disitulah Allah itu menegur kita. Kamu masih ada dosa di situ. Gitu. Tapi Allah nggak mungkin ngomong langsung kepada Iya. kita, nggak mungkin. Lewat itu, iya, lewat itu. Karena itu sudah tertulis dalam Quran. Jadi kita tinggal petunjuk itu kita apa namanya Ustadz, kita pelajari.
kemudian oh petunjuknya ini, seperti itu. Itu yang sampai sekarang saya masih pelajari itu tentang petunjuk gitu loh. Karena petunjuk itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, Pak Ustadz ya. Biasanya begitu. Petunjuk itu tuh Masya Allah nih. Saya gini Pak Ustadz, Berdalil mutakin. istri saya itu ngajak jalan yuk gitu. Karena kan kamu besok udah rutin. Cuman saya pikir tapi kamu bukannya kan ibu mau arisan kan, udah arisan aja lah, udah lama kamu, maksudnya udah berapa orang ada dapat deh, arisan aja udah gitu. Padahal istri lagi pengen jalan. Tapi sebelum berangkat ke arisan itu banyak banget hal yang seolah-olah menandakan bahwa jangan pergi ke arisan. Nah, kita nih, khususnya saya, sadar sebetulnya. Tapi Allah karena duniawi itu nafsu ya. Ikutanlah kamu beberapa kali nggak hadir juga. Kalau nggak hadir kan kocokannya batal. Iya. Nah, kamu berangkat aja lah. Gitu ya. Iya. Akhirnya Nggak sebentar dulu. Aku pikir artis nggak suka arisan. Ternyata nunggu juga. Siapa tahu. Iya. Judulnya siapa tahu. orangnya banyak, keluar iuran terus, naik belum. Akhirnya Pak Ustadz sampai ke rumah Dapat aja. dapat sakit tapi Siapa yang sakit? istri anak sakit. Wah, saya mikir tuh apa gini gini Mbak Posa, Allah tuh lagi mau kasih rezeki kesehatan di sana. Tapi dipaksain. Tapi saya paksain pengen dapat rezeki yang lain. Oke, itu dapat, tapi kesehatan aja. Itu di situ nggak repot, Ustaz? Iya bisa Bisa aja. Bisa, semua bisa kok sebenarnya. Ya ini hanya karena sudah terjadi aja. Udah terjadi. Iya. Tapi pada waktu itu kita cuma gelisah aja, nggak enak gitu. Aduh, ini